Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Berikut, mari simak videonya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kami dari kelompok 17 kelas C yang beranggotakan ada Hani Handitri, ada Helmi Rahma, ada Ida Rahma, dan ada Sri Mulyana. Nah, apa sih itu tanah? Tanah merupakan tempat berpijak dan tempat seluruh makhluk hidup menggantungkan kehidupannya. Kondisi tanah dipengaruhi juga oleh agregat-agregat penyusunnya. Di daerah pegunungan yang berkapur akan mengakibatkan tanah tersusun yang berkapur. Begitu pula dengan tanah yang ada di pinggiran pantai, menyebabkan terbentuknya tanah berpasir. Sedangkan di daerah hutan dan rawa juga akan terbentuk tanah yang bergambut. Jadi pada umumnya, tanah berarti bagian permukaan terpisah yang dari bumi dan bulan sebagaimana dibedakan dari batuan yang padat. Proses terjadinya berasal dari pelapukan batuan, sehingga kualitas tanah tergantung dari bahan-bahan yang dilapukannya. Dan kondisi tanah juga akan menentukan jenis tanaman dan hewan yang dapat tumbuh dan berkembang biak dalam lingkungannya. Nah, tanah memiliki banyak sekali lapisan. Yang pertama ada lapisan atas. Lapisan atas adalah lapisan yang terluar dan terdapat dalam sebuah struktur penyusun tanah. Lapisan ini juga disebut dengan istilah topsoil, yang menjadi lapisan yang paling subur di antara lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terletak hingga kedalaman 30 cm menjadi bagian yang paling banyak ditumbuhi oleh tanaman hidup. Nah, yang kedua ada lapisan tengah. Lapisan ini berada tepat di bawah lapisan topsoil atau lapisan atas yang memiliki ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Lapisan ini juga disebut sebagai tanah liat yang memiliki ciri warna yang lebih cerah dan struktur yang lebih padat dibandingkan dengan lapisan yang ada di atasnya. Lapisan tengah terbentuk dari endapan material dari lapisan topsoil yang terbawa air dan mengalami pelapukan di dalam tanah. Yang ketiga, ada lapisan bawah. Semakin menuju ke lapisan tanah yang lebih dalam, bagian ketiga penyusun lapisan tanah adalah lapisan bawah. Pada lapisan ini terkandung unsur batuan yang mulai melapuk dan tercampur dengan tanah endapan yang ada di dalam lapisan tanah liat. Nah, yang keempat ada lapisan induk. Lapisan ini adalah lapisan terdalam dari penyusun tanah, atau biasa disebut dengan unsur induk. Lapisan ini tersusun dari material anorganik yang berasal dari pemecahan batuan. Lapisan ini menjadi bagian penyusun tanah yang tidak memiliki humus. Nah, teman-teman juga harus tahu apa fungsi dari tanah. Yang pertama, sebagai media untuk pertumbuhan tanaman, yaitu tempat tersedianya air dan unsur-unsur hara untuk menunjang pertumbuhan suatu tanaman agar dapat berdiri dengan kokoh. Penyediaan udara yang berada di dalam pot tanah sebagai sumber ada O2, CO2, dan N2. Yang kedua, ada sebagai campuran bahan. Tanah dianggap sebagai satu di antara 4 komponen dasar semua benda yang ada di alam, selain api, air, dan udara. Dan yang terakhir sebagai pijakan bumi, tempat melakukan aktivitas manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selanjutnya ada komponen-komponen tanah. Yang pertama, komponen mineral. Bahan mineral dalam tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan. Oleh karenanya, susunan mineral di dalam tanah berbeda-beda, sesuai dengan susunan mineral batuan yang dilapukannya. Pelapukan juga mensintesis mineral yang kelak akan menjadi tanah. Mineral tanah dapat dibedakan menjadi mineral primer dan juga mineral sekunder. Mineral primer adalah mineral yang berasal langsung dari batuan yang dilapuk. Sementara mineral sekunder adalah mineral bentukan baru yang terbentuk selama proses pembentukan tanah berlangsung. Yang kedua, ada komponen organik. Komponen ini berasal dari proses dekomposisi materi organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan mati. Pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah dan akibatnya juga terhadap pertumbuhan tanaman adalah sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah. Sumber unsur hara, menambah kemampuan tanah untuk menahan air, menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara, dan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Ketiga ada komponen air. Air terdapat di tanah karena ditahan atau diserap oleh massa tanah. Bagi tanaman, air sangat berguna sebagai unsur hara tanaman, di mana tanaman memerlukan air dari tanah dan karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesis. Sebagai pelarut, unsur hara
sehingga unsur-unsur hara yang terlarut di dalam air akan diserap oleh akar-akar tanaman dari larutan tersebut. Dan yang terakhir adalah komponen udara, yaitu kandungan udara di dalam tanah memungkinkan mikroorganisme tanah dapat hidup dan melakukan metabolisme. Selanjutnya, jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial. Jenis tanah ini terjadi dikarenakan endapan lumpur yang biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Ciri-cirinya sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun jagung. Teksturnya juga lembut dan mudah digarap. Yang kedua, ada tanah andosol. Jenis tanah vulkanik ini yang terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Ciri-cirinya sangat kaya dengan mineral, unsur hara, air, dan mineral, sehingga sangat baik untuk tanaman dan cocok untuk segala jenis tanaman persebaran tanah andosol. Yang ketiga, ada tanah entisol. Jenis tanah yang berasal dari pelapukan material yang dapat dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapilli. Ciri-cirinya sangat subur dan tipe tanah ini yang masih muda, berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah dan berupa gundukan pasir. Yang keempat, ada tanah grumusol. Jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Ciri-cirinya tekstur tanahnya kering dan mudah pecah, terutama saat musim kemarau. Yang kelima, ada tanah humus. Jenis tanah yang berasal dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya sangat baik untuk melakukan cocok tanam dikarenakan kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Memiliki unsur hara dan mineral yang sangat banyak karena pelapukan tumbuhan dan warnanya agak kehitam-hitaman. Yang keenam, ada tanah inseptisol. Jenis tanah ini terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf. Ciri-cirinya warnanya agak kecoklatan dan kehitaman, serta campurannya agak keabu-abuan. Tanah ini juga cocok untuk perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, serta untuk berbagai lahan perkebunan lainnya seperti karet. Yang ketujuh, ada tanah laterit. Jenis tanah yang memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Ciri-cirinya tanah ini sudah tua. Yang kedua, tidak cocok untuk ditanami tumbuhan apapun. Yang kedelapan, ada tanah latosol. Jenis tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Ciri-cirinya warnanya yang merah hingga kuning, teksturnya yang lempung. Persebaran tanah ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang sangat tinggi. Tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. Dan yang terakhir adalah tanah litosol. Tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda. Terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Ciri-cirinya tekstur tanah litosol bermacam-macam. Ada yang lembut, bebatuan, bahkan berpasir. Lalu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya zat pencemar. Zat pencemar dapat didefinisikan sebagai zat kimia, baik berupa zat padat, cair maupun gas, yang berasal dari alam ataupun dari kegiatan manusia yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah yang telah diidentifikasi mengakibatkan efek yang buruk bagi kehidupan manusia maupun lingkungan. Ketika suatu zat berbahaya atau zat yang beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia akan dapat menguap, tersapu oleh air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebutlah yang dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Nah, apa sih penyebab-penyebab dari pencemaran tanah? Yang pertama, ada limbah pertanian. Nah, faktor ini menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, yaitu dikarenakan dengan limbah pertanian, di mana dapat disebabkan adanya penggunaan pupuk berbahan dasar kimia dan juga cairan pestisida secara berlebihan dan terus-menerus. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan cairan pestisida yang secara berlebihan dapat mengikis unsur hara alami yang ada pada tanah, dan jika tidak dikendalikan dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab gagalnya berkembang biak sebuah tumbuhan dan juga dapat merusak tanah. Yang kedua, tumpahnya minyak dalam jumlah besar ke tanah.
Nah, kejadian ini mungkin jarang sekali kita temui, namun tumpahnya berliter-liter minyak ke atas permukaan lahan adalah termasuk salah satu contoh pencemaran tanah. Ketika minyak tumpah, tentu minyak akan langsung menyebar ke dalam permukaan tanah, sehingga membuat tanah menjadi tercemar dan kering. Yang ketiga adalah industrialisasi. Penyebab ini menjadi salah satu kontributor utama masalah polusi. Melalui praktik pembuangan limbah yang tidak efisien, penggunaan bahan kimia yang tidak aman dalam manufaktur, regulasi yang buruk, dan banyaknya industri dan pabrik yang mencemari tanah setiap hari. Yang keempat ada kebakaran hutan. Selain limbah yang disebabkan oleh aktivitas manusia, kebakaran hutan juga merupakan salah satu hal yang dapat mencemari tanah. Hutan yang telah terbakar biasanya akan sulit untuk ditanami kembali di kemudian harinya. Hal ini dikarenakan kandungan zat-zat yang penting yang ada di dalam tanah tersebut telah mati dan rusak oleh api. Yang kelima, ada penambangan hutan dan pohon. Hutan dan pohon akan berfungsi sebagai penyaring dan penetralisir dari kondisi tanah yang asam. Apabila penebangan dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya penanaman atau pembukaan ruang hijau yang baru, maka akan berakibat fatal terhadap kondisi tanah di lingkungan tersebut. Tanah yang asam akan membunuh berbagai mikroorganisme baik dan membuatnya menjadi tidak layak untuk ditanami sama sekali. Yang keenam, ada kontaminasi dari bahan-bahan berbahaya. Jadi ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran ini yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di dalam tanah. Misalnya, logam-logam seperti timbal, zinc, dan lain-lainnya, yaitu merupakan zat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Lalu, ada dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Besar dampak pada kesehatan sangat tergantung pada jenis polutan atau bahan, serta seberapa sering dan banyak polutan yang terpapar ke dalam tubuh. Semakin banyak dan sering polutan masuk ke dalam tubuh, maka dampak penyakit juga akan semakin besar. Nah, sebaliknya, jika semakin sedikit, maka tubuh juga akan semakin tidak mudah terserang penyakit. Nah, contoh jenis resiko polutan dan penyakitnya yaitu kromium, zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida dan juga herbisida mampu membuat munculnya dampak karsinogenik pada semua populasi, bukan hanya untuk spesies manusia saja, namun juga semua makhluk hidup lainnya. Kedua, dampak pada ekosistem. Perubahan kandungan kimia di dalam tanah akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan putusnya rantai makanan. Hal ini bisa saja terjadi karena makanan primer yang sudah terkontaminasi oleh pencemaran akan mempengaruhi rantai makanan yang ada di atasnya, sehingga ini bisa memusnahkan rantai makanan. Contohnya, pengaruh zat DDT pada tanah yang di atasnya ditumbuhi oleh tanaman yang menjadi makanan burung, maka telur dari burung tersebut akan menjadi rawan pecah. Yang ketiga, dampak pada pertanian. Dampak pencemaran tanah pada pertanian ini akan dapat terlihat jelas terutama pada perubahan metabolisme tanah, sehingga akan menurunkan hasil pertanian juga, atau hasil dari suatu tumbuhan yang tidak dapat tumbuh dengan optimal, sehingga tanah menjadi rawan mengalami erosi karena tidak adanya penahannya lagi. Nah, yang keempat ada dampak terhadap tanah itu sendiri. Bahan kimia beracun yang ada di dalam tanah dapat menurunkan kesuburan tanah dan menyebabkan perubahan struktural tanah, sehingga tanah yang terkontaminasi akan mengalami degradasi struktural. Misalnya, pada tanah yang terlalu sering terkontaminasi dengan pupuk anorganik, strukturnya akan cenderung menjadi lebih sulit, penyerapan airnya rendah, kematian organisme tanah misalkan pada cacing tanah, dan dalam jangka panjang, tanah akan menjadi tidak cocok untuk digunakan sebagai media pertumbuhan akar. Yang kelima, dampak terhadap air. Pencemaran tanah yang menyebabkan keracunan sumber air di dalam bawah tanah. Karena air disimpan di bawah lapisan tanah, racun di dalam tanah dapat dengan mudah meresap perlahan ke dalam permukaan air. Ketika air beracun tersebut dikonsumsi atau digunakan dalam jangka waktu tertentu, menyebabkan banyak efek buruk terhadap kesehatan kita. Penyakit seperti keracunan arsenik, keracunan makanan, dan lain-lain yang disebabkan karena konsumsi air bawah tanah yang beracun dalam jangka waktu yang lama.
Penyakit ini juga terbukti sangat cukup fatal. Nah, oleh karena itu, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara menanggulangi dari pencemaran tanah ini. Yang pertama, kita harus melakukan reboisasi. Reboisasi atau penanaman pohon kembali ini merupakan salah satu cara yang cukup ampuh atau efektif untuk menanggulangi pencemaran tanah. Disebabkan dengan melakukan reboisasi tanah akan menjadi lebih subur. Yang kedua, remediasi. Remediasi sendiri adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang sudah terkontaminasi atau tercemar. Dan yang terakhir, kita akan melakukan bioremediasi, yang dimaksud untuk membersihkan tanah dari unsur hara atau penyebab pencemaran tanah. Bioremediasi lebih kepada pemanfaatan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang dapat membersihkan bidang tanah yang sudah tercemar. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi dari pencemaran tanah. Nah, semoga dari video ini teman-teman dapat banyak belajar lagi dan ilmu-ilmunya yang kita sampaikan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.